Kembali lagi di Rangkum Mistis. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua yang mendengarkan ini selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Nah, sebelum masuk ke cerita, buat teman-teman yang punya pengalaman mistis, bisa share ke kami atau membagikan cerita ke kami dan cerita yang mungkin menarik akan kami bacakan di episode berikutnya. Untuk yang mau mengirimkan cerita bisa lewat email untuk sementara ini. Untuk detailnya mungkin bisa lihat di deskripsi di YouTube. Oke, untuk cerita kali ini adalah pengalaman. Ini cerita anaknya sih. Jadi dia menceritakan pengalaman ayahnya ketika ayahnya ini ditinggal mudik gitu. Jadi ayahnya, keluarganya mudik tapi ayahnya nggak ikut. Ini pengalaman ketika ayahnya di rumah sendirian ketika ditinggal mudik. Seperti apa ceritanya? Untuk audio yang lebih jelas mungkin bisa mendengarkan menggunakan headphone ataupun mengencangkan volume. Dan mari kita simak ceritanya baik-baik. Halo, aku ingin share cerita dari pengalaman ayahku ketika di rumah sendirian. Waktu itu Lebaran 2011 kalau nggak salah. Kebiasaan keluarga kami ketika Lebaran adalah mudik ke kampung halaman, tepatnya di kota Pemalang, di mana Pemalang adalah rumah eyang yang dari ibu. Namun pada Lebaran tersebut ayah tidak bisa ikut mudik bersama kami, dikarenakan libur Lebaran yang didapat ayah pada saat itu dari kerjaan cuman sebentar dan gak sampai 1 minggu kalau gak salah. Makanya ayah terpaksa tidak ikut kami mudik ke kampung halaman karena ada kerjaan gitu. Singkat cerita, kami berangkat mudik lah, dan ayah ditinggal di rumah sendirian. Oh ya, aku mau ngabarin dulu layout rumahku. Rumahku ini berbentuk memanjang ke belakang, di mana bagian depan terdapat ruang tamu dan di sampingnya terdapat kamar orang tuaku. Kemudian di bagian tengah terdapat ruang keluarga dan di sampingnya terdapat kamar untuk aku dan adikku. Lalu di bagian belakang terdapat ruang makan dan sebelahnya adalah terdapat sebuah kamar kosong. Di mana kamar ini dulunya adalah kamar almarhum nenek aku, tapi semenjak nenek meninggal, kamar ini ditutup dan dibiarkan kosong. Dan yang paling terakhir, bagian belakang rumah itu terdapat kamar mandi dan dapur. Kembali ke cerita, waktu itu ayah sedang nyantai di ruang tamu di sore hari. Ayah nyantai lah sambil baca majalah, sambil minum teh pada saat itu. Keadaan rumah saat itu sunyi karena tidak ada orang lain selain ayah. Saat ayah sedang nyantai, tiba-tiba dari kamar kosong tersebut terdengar suara orang mengetuk pintu dari dalam.
Tok tok tok, tok tok tok. Ayah pun terdiam dan memperhatikan pintu kamar tersebut. Dan benar, lagi-lagi pintu tersebut diketuk dari dalam. Akhirnya ayah pun memberanikan diri untuk menyeletuk. Udah, gak usah ganggu. Saya lagi pengen nyantai, ujar ayah. Gak tahu dia komunikasi dengan siapa, asal nyeletuk aja. Namun setelah ayah berbicara tersebut, gak lama kemudian gagang pintu kamar tersebut tiba-tiba gerak sendiri, seperti ada yang mainin. Dan gak berhenti sampai di situ. Setelah gagang pintu tersebut bergerak, tiba-tiba pintu kamar tersebut terbuka dengan sendirinya. Padahal kamar tersebut selama ini keadaannya terkunci. Ayah yang sadar akan hal tersebut akhirnya memutuskan buat keluar rumah dan memilih pergi dari rumah buat cari suasana. Akhirnya ayah memutuskan buat pergi ke rumah adiknya, ya untuk menenangkan diri gitu, karena shock dengan kejadian tadi. Mungkin itu aja pengalaman yang bisa aku share. Mohon maaf kalau ceritanya berbelit-belit dan ada kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih dan semoga next bisa share pengalaman lagi ke Ranggo Mistis. Terima kasih. Oke, itu dia pengalaman dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menceritakan pengalaman ayahnya ketika ditinggal sendirian di rumah. Memang ya, rumah itu apa ya, pasti ketika kita di rumah tuh dimanapun sih, bukan kita saja yang menghuni rumah tersebut, tapi ada makhluk lain mungkin yang menghuni rumah tersebut. Dan sangat ini sih, terasa sangat dekat, relate lah ceritanya, karena tentang rumah, dan rumah ya pasti kita semua punya rumah, ada rumah untuk tinggal gitu. Dan mungkin tiap orang punya cerita masing-masing di rumahnya. Dan mungkin teman-teman yang punya cerita tentang pengalamannya di rumah sendiri, atau mungkin pengalaman lain, bisa kirim ceritanya. Untuk cara pengiriman bisa cek deskripsi YouTube. Mungkin itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Thank you.